Terkait bantuan sosial pada awal tahun 2024, pemerintah akan kembali melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat. Selamat datang di channel Radia TV Channel. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik channel Radia TV Channel. Channel Radia TV Channel berisi tentang informasi seputar kartu prakerja, bank digital, dan bantuan pemerintah bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Radia TV Channel. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi seputar bantuan pemerintah. Bagi teman-teman yang sudah mampir ke Radia TV Channel, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan di subscribe. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram Adi Wiliardi, yuk follow agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Usahakan tonton video ini sampai selesai agar komentar teman-teman bisa terbaca dan tidak gagal dalam menerima sebuah informasi. Terkait bantuan sosial pada awal tahun 2024, pemerintah akan kembali melanjutkan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat pada awal tahun 2024. Terbukti berdasarkan buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga RKAKL tahun anggaran 2024. Anggaran Kemensos direncanakan sebesar 79,19 triliun. Kebijakan anggaran itu didasarkan atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrim pada 2024. Dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk. Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar 77,33 triliun, mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial. Dari anggaran tersebut 98,57% atau 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Dikutip dari buku 3 RAPBN 2020 Selasa tanggal 2 bulan 1 2023. Adapun bantuan sosial program Keluarga Harapan Bansos PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat KPM masih masuk prioritas pemerintah agar bansos tidak terputus dari tahun lalu ke tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair pada awal 2024. Yang pertama adalah BLT El Nino. Akibat musim kemarau berkepanjangan, pemerintah menyalurkan bantuan bernama Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino kepada 18,8 juta KPM. Presiden Joko Widodo menegaskan penyaluran BLT El Nino tersebut dimaksud untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena naik harga kebutuhan pokok. Adapun nilai mencapai Rp400.000 per KPM. BLT El Nino itu sendiri digunakan karena ada kenaikan barang beras yang naik, dipakai untuk menutupi ungkap Presiden beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi meyakinkan daya beli masyarakat akan meningkat setelah penyaluran BLT El Nino selesai dilakukan. Saat ini penyaluran BLT El Nino masih terus dilakukan kepada sekitar 18,8 juta penerima manfaat. Setelah penyaluran selesai akan kelihatan daya beli rakyat akan meningkat seperti apa, ungkap Presiden. Yang kedua, bansos beras. Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa bantuan pangan beras 10 kg yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Jadi nanti bulan Januari, Februari, Maret 2024 diberikan lagi, kata Presiden Joko Widodo mengutip keterangan pada Senin 4/12/2023 yang lalu. Yang ketiga adalah PKH. Bantuan program Keluarga Harapan PKH juga akan diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam 1 tahun. Tahap 1 dibagikan bulan Januari, Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April, Juni, dan Juli, Oktober. Sementara itu tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu, khusus dalam aspek kesejahteraan pendidikan, kesehatan. PKH Kesehatan akan memberikan bantuan langsung tunai BLT PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar 3 juta per tahun. Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak SD bantuan sebesar 900.000 per tahun, anak SMP 1,5 juta per tahun, dan anak SMA 2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima 2,4 juta per tahun. Balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan baru melahirkan masing-masing mendapatkan 3 juta per tahun atau 750.000 per tahap. Siswa SD, SMP, sampai SMA menerima bantuan sesuai jenjang mulai dari 900 hingga 2 juta per tahun. Lansia berusia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat mendapatkan 2,4 juta per tahun atau 600.000 per tahap. Yang keempat, bantuan pangan non tunai BPNT. BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat KPM, yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga yang salah satunya dapat digunakan di warung terdekat. Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkan dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar 200.000 per bulan dan dibagikan 2 bulan sekali, sehingga dalam 1 tahun ada 6 tahap penyaluran, dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan. Dulunya bantuan ini namanya program Raskin, kemudian penyaluran Raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya masyarakat bisa mendapatkan gizi keseimbangan, bukan hanya karbohidrat melainkan juga protein. Yang kelima, program Indonesia Pintar atau PIP. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan program Indonesia Pintar PIP akan berlanjut pada 2024. Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditunjukkan untuk 18,59 juta SD, SMP, SMA, atau SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA atau SMK meningkat dari 1 juta pada 2023 menjadi 1,8 juta pada tahun ini. Berikut ini kategori peserta yang layak menerima PIP. Yang pertama, peserta didik dari pemegang KIP, KKS, KPS. Yang kedua, peserta didik dan keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH. Yang ketiga, peserta didik yang berstatus yatim piatu atau yatim piatu dari sekolah, panti sosial, panti asuhan. Yang keempat, peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Yang kelima, peserta didik yang pernah drop out. Yang keenam, peserta didik dari keluarga rentan yang terancam putus sekolah atau peserta didik dengan pertimbangan khusus lainnya. Dan yang ketujuh, peserta pada lembaga khusus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir ke Radia TV Channel dan mensubscribe channel Radia TV Channel. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimurahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.